Kita ikuti Warta Berita RRI Tua. Termasuk bupati dan wakil bupati, agar dapat kembali bersatu dan bekerja sama memajukan. Kemasan yang ada di sini, semua pihak pelaku-pelaku UKM itu kita kebanyakan ambilnya dari Jawa. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita malam ini, Selasa, tanggal 7 September 2021. Berita-berita ini akan dirangkai dengan sejumlah berita lain yang dihimpun redaksi pemberitaan RRI Tual. Bersama saya, Darnawati Amir, inilah Warta Berita selengkapnya. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mari kita patuhi protokol kesehatan, putus mata rantai penyebaran COVID-19, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Berita pertama, Dinas Kesehatan Kota Tual menghimbau masyarakat melakukan vaksinasi untuk alasan kesehatan, bukan demi kepentingan administrasi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Henaulu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Dr. Max Tinggogoi menekankan bahwasanya vaksinasi ini ada dua tahap, di mana tahap kedua menguatkan tingkat imunitas yang telah terbentuk pada vaksin pertama. Maka dari itu, Tinggogoi berharap masyarakat tidak hanya mengikuti vaksinasi tahap 1 untuk kepentingan administrasi, tetapi dengan alasan kesehatan yang utama. Vaksinasi ini masyarakat jangan terjebak hanya sebuah kepentingan sesaat ya untuk kepentingan pelaku perjalanan. Saya harap itu masyarakat melakukan vaksinasi. Tolong jangan melakukan vaksinasi hanya kepentingan pelaku perjalanan. Karena ada dosis 2 yang merupakan tanggung jawab untuk divaksin dan tetap tentu dengan komitmen melakukan disiplin protokol kesehatan. Hingga saat ini, sekalipun antusiasme masyarakat yang divaksin meningkat, tetapi angka capaian untuk vaksinasi tahap 2 masih rendah. Tinggogoi menjelaskan, fokus utama dari vaksinasi adalah terbentuknya imunitas di dalam lingkungan. Dengan vaksinasi, maka hal tersebut dapat terwujud. Demikian, Ahmad Henaulu, Koordinator Pos Basarnas Tual, melaporkan untuk Hari Bakti Radio ke-76 tahun 2021. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual tahun 2021 telah mencapai 80%. Berikut laporan Angelina Heatub. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual tahun 2021 telah mencapai 80%. Hal tersebut ditegaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual, Dasi Cipto, ketika dikonfirmasi terkait program pertanahan nasional tersebut. Menurut Dasi, program PTSL untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang sejak tahun 2016 telah berganti nama dari Program Nasional atau PRONA menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Pengurusan PTSL masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara tahun ini akan diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Tata Ruang Nasional bulan September ini. Untuk PRONA sekarang mulai tahun 2016 sudah berganti nama menjadi PTSL, Pensertifikat Tanah Sistematis Lengkap. Nah, di situ pada tahun 2001 di Kabupaten Maluku Tenggara target kita untuk PBT atau peta bidang tanah itu sebanyak 5.000 bidang dan untuk SHT-nya, sertifikat hak atas tanahnya sebanyak 3.000 bidang. Alhamdulillah sekitar 80%. Jadi sudah mendekati final. Semoga pada peringatan Hantaru Hari Tata Ruang Nasional tahun 2001 bulan September ini kita bisa menyerahkan semua hasil sertifikat PTSL ini kepada masyarakat. Dasi mengaku memang ada banyak kendala di lapangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat sampai oknum-oknum yang mencari keuntungan terkait pengurusan sertifikat tersebut. Kenyataan di lapangan ada beberapa oknum yang kita mungkin juga tidak mengetahui dulu-dulunya bagaimana bisa sudah ada sertifikat di situ, tapi juga bisa diterbitkan sertifikat kembali
Nah, ini yang perlu nanti kita bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk meneliti, dan kalau memang ada pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan mafia tanah tersebut itu kita sudah ada MOU bekerjasama dengan pihak kepolisian membenahi dari berkas atau warga-warga kita di kantor pertanahan agar supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih atau hak atas tanah yang ganda atau double di satu bidang tanah. Diharapkan dengan sinergitas yang dibangun ini dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait kepemilikan tanah yang sah dan tidak merugikan masyarakat, baik di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Demikian saya Angelina Heatubun, Kadis Pariwisata Kota Tual, untuk Hari Bakti Radio ke-76. Demi kepentingan rakyat, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara diminta kembali bersatu. Informasi selengkapnya dilaporkan Lexi Aldrin Mangindaan. Sebagai lembaga publik di bidang hukum, Kejaksaan Negeri Tual memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang sangatlah penting. Salah satunya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman serta penegakan hukum yang berkeadilan sosial bagi masyarakat. Dan untuk memenuhi hal tersebut, perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Ungkapan ini dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Diki Darmawan, kepada RRI. Menurutnya, selama ini pihaknya telah menjalin sinergitas yang baik dari berbagai unsur, baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Dirinya mengharapkan pemerintah di kedua daerah ini pun dapat bersinergi dan saling menopang satu sama lain, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, agar dapat kembali bersatu dan bekerja sama memajukan visi misi demi kepentingan rakyat Maluku Tenggara. Saya berharap bahwa pemerintah daerah, kota maupun kabupaten juga pun dapat bersinergi satu dengan yang lain, terutama para pimpinan-pimpinan. Melalui kesempatan ini saya berharap Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dapat kembali bersatu demi kepentingan rakyat, karena kalau Bapak Bupati dan Wakil Bupati masih belum bersatu, maka perjalanan pemerintahan akan berat. Kepala Kejaksaan Negeri Tual juga mengatakan kekompakan dan kebersamaan dalam membangun masyarakat dan daerah penting adanya, dan jika dijalankan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila, maka persatuan dan kesatuan akan tercipta di kedua daerah ini. Karena kita ini adalah negara Pancasila, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu esa, maka kita akan beradab. Kalau kita beradab, maka kita akan bersatu. Kalau kita bersatu, kita pasti bisa bermusyawarah. Kalau kita bermusyawarah, pasti kita bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dikatakan Darmawan, sudah menjadi tanggung jawab pihaknya untuk membantu mewujudkan setiap program kerja pemerintah di kedua daerah ini, agar dapat berhasil secara maksimal. Olehnya itu, dirinya sangat menginginkan adanya kekompakan dan kerjasama dari setiap unsur, sehingga apa yang tertuang dalam program-program tersebut dapat diwujud nyatakan. Demikian Lexi Aldrin Mangindaan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual, untuk peringatan Hari Radio ke-76 tahun 2021. Berita selanjutnya. Meriahkan Hari Bakti Radio ke-76 tanggal 11 September 2021. LPP RRI Tual rencana lipatkan pejabat daerah, TNI Polri, instansi vertikal, dan masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam warta berita sebagai pembaca berita dan kontributor. Hal ini dilakukan sebagai wujud sinergitas yang terbangun antara RRI dan mitra kerjanya untuk membangun kedua daerah ini melalui berbagai berita dan informasi yang dikemas dalam warta berita RRI Tual. Warta berita yang melibatkan para pejabat daerah dan mitra kerja RRI lainnya direncanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 11 September 2021 yang merupakan puncak acara Hari Bakti Radio ke-76 tahun ini dengan tema RRI Tangguh, Tumbuh, Sehat dan Kuat, Suarakan Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan ini, LPPR RRI Tual dapat berinovasi di era konvergensi dan tetap menjadi media publik yang tidak sekedar mencari sensasi sebuah berita, namun tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual. Meskipun alami keterbatasan, Kementerian Agama Maluku Tenggara tetap prioritaskan pemberian kartu nikah bagi pasangan yang baru menikah. Informasi selengkapnya
dilaporkan Royikan. Sebelum disahkan menjadi pasangan suami istri, calon mempelai di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang berlaku, seperti pencatatan data pasangan dan tanggal pelaksanaan di Kantor Urusan Agama KUA, dengan tujuan agar pernikahan tersebut resmi disahkan dan dicatat oleh negara. Salah satu yang juga tidak kalah penting adalah kartu nikah, yang kini wajib dimiliki oleh setiap pasangan sah suami istri. Kartu nikah yang berbentuk seperti kartu tanda penduduk itu bertujuan memberikan kemudahan bagi pasangan yang sudah menikah dalam berbagai pengurusan karena mudah dibawa ke mana-mana. Penjelasan ini disampaikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Fahrul Rozi Hassanusi, kepada RRI. Sudah ada tambahan kartu nikah sebagai tanda pengenal melakukan perjalanan. Kalau pasangan itu kan untuk membuktikan sah atau tidaknya kan bisa menunjukkan dengan kartu nikah seperti KTP. Nggak mungkin buku nikah mau dibawa-bawa. Dikatakan khusus di Kabupaten Maluku Tenggara, meskipun alami keterbatasan dalam penyediaan fisik kartu dimaksud, tapi pihaknya tetap memprioritaskan setiap pasangan yang baru menikah wajib memilikinya. Olehnya itu, kepada pasangan yang telah lebih dulu menikah sebelum pemberlakuan kartu nikah, belum dapat diberikan kartu nikah tersebut. Namun keterbatasan dari fisik kartunya, materialnya ini, jadi kita prioritaskan untuk pasangan calon pengantin yang baru akan menikah, diperuntukkan untuk mereka-mereka. Sementara bagi pasangan hidup yang sudah menikah duluan tidak dapat. Ya, mudah-mudahan kalau ada tambahan kartu atau persediaan kartu yang cukup bisa kita bagikan. Mengenai mekanisme pembuatan kartu nikah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan peran kartu nikah sama dengan buku nikah, sehingga langsung diserahkan bersamaan dengan buku nikah saat pernikahan itu dilangsungkan. Demikian Royikan, Kepala KPPN Tual melaporkan untuk peringatan Hari Radio ke-76 tahun 2021. Pelaku usaha kecil menengah minta Dinas Perindak dan Koperasi UMKM menindaklanjuti pengadaan rumah kemasan dan yang sangat penting bagi penjualan produk saat ini. Siti Munipah, salah satu pelaku UMKM bagian pengolahan ikan di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyiu, Kabupaten Maluku Tenggara mengaku hingga saat ini pihaknya yang sudah menjalankan usaha abon ikan produksi lokalan, namun label kemasan masih dibeli dari luar pulau. Hal ini kadang menghambat proses produksi, khususnya pengemasan dan pemasaran. Jika terjadi keterlambatan pengiriman. Saya sudah mengusulkan di Dinas Industrian bahwa kalau bisa diadakan rumah kemasan, artinya kemasan yang ada di sini semua pihak pelaku-pelaku UKM itu kita kebanyakan ambilnya dari Jawa, sehingga dengan adanya PPKM ini kita punya pemesanan kemasan juga ada kalanya sedikit terlambat. Munipah berharap dengan adanya rumah kemasan di Tual maupun di Langgur dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dan berimbas pada hasil pemasaran produksi abon ikan dari Ohoi Selayar. Berita terakhir, ibu memiliki peran penting dalam mewariskan pendidikan kepada anak, terutama tentang penguasaan bahasa daerah. Selengkapnya dilaporkan Susilawati Belekubun. Salah satu faktor penting dalam pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Kei, adalah peran orang tua, terutama ibu. Hal tersebut disampaikan pemerhati budaya Kei, Ibu Nel Safsaubun. Dijelaskan dengan terus memperdengarkan serta mengajak anak sejak dalam kandungan untuk mengetahui bahasa Kei, maka proses pelestarian bahasa daerah dapat diperkuat. Safsaubun mencontohkan seniman Edelweiss yang diajarkan seni sejak masih janin sehingga mendapatkan pengakuan dari halayak. Bahasa itu juga bagian dari pendidikan. Kalau orang tua biasakan mendidik anaknya untuk berbahasa, itu tentu jadi titipan buat ibu-ibu di rumah. Kalau saat duduk makan, teristimewa ibu yang baru mengandung ini, dia harus mulai memperdengarkan dari janin itu, mulai 2 minggu dia sudah bisa. Saya ambil contoh seorang penyanyi namanya Edelweiss, dia bisa menyanyi dengan bagus bahkan lebih dari para Yuri karena dia punya mama perdengarkan itu sejak 2 minggu. Safsaubun juga mengungkapkan betapa berharganya penguatan terhadap penguasaan bahasa Kei yang diturunkan orang tuanya sehingga membawa dampak positif hingga saat ini. Karena saya mungkin karena dengan cara itu saya kecil-kecil SMA tidak berbahasa Kei. Setelah saya dewasa sudah mulai keluar dari sini baru saya sadar bisa bahasa Kei bagus karena itu
ditanamkan sejak dini. Jadi itu tugas ibu-ibu, perempuan Kei. Jadi perempuan Kei harus peduli dengan adat Kei, karena Fatwat itu sebagai penggerak utama. Karena pendidik utama orang tua, tapi Fatwat sebagai yang terutama ibu dalam hal ini. Pemerhati budaya Kei yang akrab dengan sapaan Mama Nel mengharapkan kepada semua ibu di Kepulauan Kei agar memahami akan pentingnya peran ibu dalam memberikan pengetahuan dan ajaran penting kepada anak. Di antaranya penguasaan bahasa Kei, kiranya memberikan dampak positif bagi masa depan keluarga maupun daerah tercinta. Demikian, saya Susilawati Belekubun Esos Emikom, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Stistual, melaporkan untuk Hari Bakti Radio ke-76. Sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Demi kepentingan rakyat, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara diminta kembali bersatu. Pelaku usaha kecil menengah minta Dinas Perindak dan Koperasi UMKM menindaklanjuti pengadaan rumah kemasan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Darnawati Amir, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dan selamat Hari Bakti Radio ke-76. RRI tangguh, tumbuh, sehat dan kuat, suarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian Warta Berita Daerah RRI Tual.